Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya sami sehat insyaallah nggih. Alhamdulillah. Karena di banyak masjid lagi banyak yang kena flu, apalagi di daerah saya yang lagi dibetulin jalannya itu banyak yang kena batuk-batuk gitu. Tadi pagi barusan saya ngisi di depan Coklat Monggo itu juga di depannya persis lagi dibetulin jalannya, debunya luar biasa. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah dengan banyak-banyak istighfar, maka terjaga kesehatan insya Allah. Sebagaimana janji Allah di dalam Quran surah Hud ayat 52 bahwa di antara manfaat istighfar adalah untuk menambah kekuatan badan. Allah berfirman, wa ya qaumi, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Kemudian wa atubu ilaihi, dan memintalah ampun kepadanya. Maka janji Allah dikatakan wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, maka Allah menjanjikan akan menambah kekuatan kepada kalian. Maksudnya Nabi Hud berbicara kepada kaum Ad nggih. Kaum Ad secara asal sudah kuat badannya, tapi kemudian kurang banyak bersyukur sehingga kemudian diberikan musibah. Maka sebelum musibah datang diberi peringatan bahwa sesungguhnya jikalau kita banyak istighfar, kalian banyak istighfar, maka justru akan ditambah kekuatannya. Ini menjadi dalil bahwa kita kalau lagi sakit banyak istighfar. Maka para ulama menyebut kalau sedang sakit ya ribuan istighfarnya, mutlak tanpa batasan jumlah. Maka di musim-musim seperti ini kita harus banyak-banyak istighfar. Ini satu di antara manfaat istighfar yang 15 yang ditulis di dalam kitab. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Berikutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terus meminta kepada Allah agar termasuk yang dimudahkan di dalam melaksanakan seluruh risalahnya. Termasuk pagi ini insya Allah diunduh Mas Gozama dan Mas Gozami Hadianto. Biayanya yang mana? Belum datang. Berarti nama bapaknya Mas Doa Hadianto, Mas Hadianto. Oh, Mas Lintar Hadianto. Oh, tadi sebut saya bingung kok namanya Mas Lintar kok disebutnya Doa Hadianto. Itu ternyata nama belakangnya. Masya Allah, Masya Allah. Ini luar biasa, diberi karunia kembar, Masya Allah. Tidak banyak orang diberi kesempatan punya putra putri kembar itu, putra kembar. Masya Allah. Keluarga saya dari pihak istri itu ada yang kembar, tapi dari keluarga saya terah sampai ke atas nggak ada yang kembar. Masya Allah. Ini amanah yang insya Allah besar. Nah, kita pagi ini di samping ngaji rutinan juga di dalam rangka untuk nyengkuyung doa untuk beliau, berharap supados Mas Gozama dan Mas Gozami menjadi putra ingkang soleh. Nanti kita sebut di dalam doa sesungguhnya, bahwa doanya memang warusiqqa tabirohu, supaya menjadi rizki buat kedua orang tuanya. Maksud rizki adalah menjadi anak yang soleh. Jadi di antara tafsir doa untuk orang yang diberi putra adalah warusiqqa tabirohu, dan ini adalah investasi besar buat kita Bapak Ibu. Mungkin bapak-bapak bisa maju.
Bapak-bapak nanti maju biar ibu-ibu bisa nyandar di belakang. Nah gitu. Nah maka pagi ini sebelum saya menyampaikan tentang fikih sholat, insya Allah kita akan menyampaikan fikih tentang akikoh dulu. Meskipun saya yakin jenengan sudah sering dengar, tapi mengingat kembali itu menjadi penting. Sebagaimana kita tahu bahwa ketika Imam Ahmad ditanya tentang ilmu apa sih sebenarnya yang harus kita pelajari, yang fardu ain, maka dikatakan adalah ilmu yang jikalau didatangkan sunnah atau wajib kepadanya, maka dia wajib mempelajari ilmu tersebut. Termasuk diantaranya adalah ilmu tentang akikoh ini, Bapak Ibu. Seseorang yang mau menikah, maka mempelajari fikih dasar pernikahan menjadi penting. Maka seseorang yang mau menikah, mempelajari fikih punya anak juga penting. Salah satunya adalah akikoh ini. Karena ini adalah hukumnya mustahab atau sunnah muakkadah, tidak sampai derajat wajib di 3 madzhab, tapi tidak untuk madzhab Hanafi. Madzhab Hanafi mengatakan wajib mutlak, sedangkan 3 madzhab yang lain mengatakan ini adalah mustahab. Karena Rasulullah bersabda, jikalau engkau suka, engkau mau, engkau mencintai, maka falyaf'al, maka lakukan. Kata-kata jikalau engkau suka itu tidak sampai derajat wajib. Maka kalau ditanya apa hukumnya akikoh, insya Allah yang lebih mendekati kebenaran adalah sunnah muakkadah. Bagi siapa? Bagi bapaknya. Bagi bapaknya. Nanti kita bahas secara fikih apakah jikalau sampai dewasa ternyata belum akikoh bagaimana menyikapinya. Tapi secara hukum asal ini adalah hukum yang sunnah muakkadah buat pencari nafkah, bapaknya maksudnya. Jadi sebagian ulama mengatakan kalau mampu sendiri pun sebenarnya tidak perlu. Tapi kita nanti bahas secara luas insya Allah. Jadi sekali lagi, ilmu yang terkait dengan seperti ini memang wajib untuk kita pelajari, nggak bisa nggak. Walaupun tentu saja ada yang lebih fardu ain lagi, seperti misalnya wudhu yang tidak bisa diwakilkan. Ibu-ibu, aku gak wudu arep sholat, wis sing wudu yo lek kan yo ora iso. Artinya itu memang fardu ain, setiap kita harus bisa. Maka sekali lagi nanti dengan yang punya putra-putra mau mantu, fikih dasar pernikahan itu menjadi penting, sehingga seorang laki-laki khususnya, karena kalimat laki-laki dalam pernikahan itu bisa memutus mitsaqon ghalidho, bisa memutus ikatan pernikahan hanya dengan kalimat tak balik kowe nyang wong tuamu. Ini sudah bernilai talak. Di madzhab Syafi'i dalam keadaan emosi atau tidak emosi jatuh talak di madzhab Syafi'i, tidak di madzhab lain. Maka fikih ini menjadi penting karena ini terkait dengan implikasi hukum setelahnya. Nek wis jatuh talak satu piye, itu kan harus tahu. Maka sekali lagi fikih ilmu dasar seperti ini menjadi fardu ain buat kita untuk belajar. Seseorang yang hendak berdagang, maka fardu ain mempelajari tentang segala sesuatu halal haram dagang. Fardu kifayah buat yang tidak berdagang. Saya mempelajari boleh, tapi ketika saya hendak berdagang, maka wajiblah buat saya untuk mempelajarinya. Mana akad yang dibolehkan, mana yang tidak. Maka Imam Ahmad mengatakan, mana bagian yang menegakkan agama, segala sesuatu yang engkau diwajibkan secara pribadi, maka wajib pula kita mempelajarinya. Maka sekali lagi terkait dengan akikoh pun ini menjadi penting karena setiap kita pingin punya anak, pingin punya cucu, dan ilmu ini akan ilmu yang terus menerus dipakai insya Allah. Kemudian kita juga tahu harus sabar, Bapak Ibu sedoyo, man romal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang berkehendak untuk mendapatkan ilmu sekaligus, maka sekaligus pula ilmu pergi darinya. Paham Bapak Ibu? Maka kajian itu menjadi rutin seperti ini karena memang gak bisa sekali jenengan telan seluruhnya maka akan pergi seluruhnya. Ini udah kesepakatan para ulama. Man romal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Itulah mengapa Bapak Ibu sedoyo, Allah berfirman di dalam Quran surah Al Imran dikatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim wa yatafakkarun, bahwa
mempelajari, mengingat Allah, zikrullah itu ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Karena kenyataannya Bapak Ibu, syariat Allah itu banyak banget, banyak banget. Nggak sempat kita sesungguhnya untuk nonton drakor. Nonton yang lain-lain itu nggak sempat sebenarnya kalau kita mempelajari syariat ini. Karena sekali lagi, memang bagian yang fardu ain harus kita pelajari, kita harus tahu Bapak Ibu. Maka niat kita menjadi mendekati para fuqaha, orang-orang yang ahli fikih, sehingga nanti kalaupun meninggal belum, minimal kita sudah punya niat, dan niat bisa merubah sesuatu yang kecil menjadi besar. Bahwa niat itu insya Allah bernilai di sisi Allah. Mudah-mudahan kita dinilai sudah orang yang paham, insya Allah. Kemudian Bapak Ibu sedaya, sekali lagi karena kita belajar fikih tentang akikah, berarti hal insya Allah buat saya yang di sini adalah hal baru karena saya belum pernah menyampaikan sebelumnya. Jadi Imam Ahmad menyampaikan thalabul ilmi afdalu a'mali liman sohat niyatuhu. Mencari ilmu seperti ini menjadi amal yang agung buat yang benar niatnya. Ditanya ke Imam Ahmad, apa niatnya ya Imam Ahmad? Satu, untuk tawadu terhadap ilmu. Yang kedua, untuk menghilangkan kejahilan. Kejahilan itu ketidaktahuan. Terima kasih sekali lagi. Saya berharap mudah-mudahan dengan ilmu yang disampaikan pagi ini, selanjutnya jenengan bisa menyikapi ketika nanti punya cucu, punya putra itu bagaimana. Kemudian Bapak Ibu sedaya, ingat-ingat bahwa agama itu terkumpul di dalam 3 hadis ini sebenarnya. Ini sebelum saya masuk ke akikahnya, biar menjadi landasan buat jenengan. Satu adalah tentang hadis niat. Hadis nomor 1 di hadis arba'in. 3-tiganya ada di hadis arba'in. Makanya sering saya katakan, kita jadi muslim kok sampai nggak ngerti hadis yang 42 ya kebangetan. Ada 7.000 lebih hadis sahih, diambil 42 oleh Imam Nawawi sebagai dasar inti pokoknya beragama, kok nggak ngerti ya kebangetan. Yang 3 ini ada di dalam hadis arba'in. Jadi dulu waktu saya di Mahat itu hadis arba'in itu ya memang disuruh maju, suruh ngapal satu-satu. Yang pertama adalah ada di hadis niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, maka hijrahnya mahajara ilai. Jadi ini kata para ulama, sepertiga agama ada di sini. Maka Pak Hadianto, Pak Lintar Hadianto yang hendak mengakikahkan, niat karena Allah, niat mencari pahalanya Allah, niat mencari wajahnya Allah, niat untuk dapat keridhaan Allah. Ini pasang niat, ini sepertiga dari keberhasilan amal. Yang kedua adalah hadis yang sangat sensitif di Indonesia. Man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini kan hadis yang sering agak sensitif karena ini terkait dengan bid'ah. Barang siapa mengamalkan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, fahuwa raddun, maka tertolak. Maka melaksanakan akikah ini juga harus dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam Quran surah Al Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah. Katakan Muhammad, jikalau diklaim tuh orang-orang Yahudi katanya dia kaum yang dicintai oleh Allah, katakan ke mereka fattabi'uni, ikuti aku. Hanya dengan mengikutiku, mengikuti Rasulullah maksudnya, maka engkau mendapatkan cintanya Allah. Dan orang Yahudi nggak mengikuti Rasulullah kenyataannya. Maka dikatakan, ditegaskan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka ini menjadi syarat diterimanya amal. Kita sudah betul niatnya ikhlas karena Allah, tata caranya pun harus benar. Itulah mengapa kita belajar, Bapak Ibu sekalian. Itulah mengapa kita mau duduk untuk belajar seperti ini dalam rangka yang ini. Dan ini adalah sepertiga agama yang lain. Sepertiga yang ketiga adalah di hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas.
Di tengah-tengahnya umurun mustabihat, kata Rasulullah. Di tengah-tengahnya ada urusan yang samar-samar. Dan kata Rasulullah, banyak orang yang tidak mengetahui urusan yang samar-samar itu. Sekali lagi, kata-kata banyak di situ maksudnya banyak pula orang yang tahu. Jadi umurun mustabihat menjadi samar-samar karena kurangnya ilmu, maksudnya Bapak Ibu. Sebagaimana pernah saya sampaikan, ngerokok, mohon maaf yang masih ngerokok, bagi sebagian orang jelas hukumnya, sebagian orang jelas hukumnya, sebagian masih samar-samar. Basul Masailnya NU mengatakan apa? Makruh. MUI mengatakan haram. Lajnah Daimah mengatakan haram. Kemudian MUI-nya Mesir mengatakan haram. Bagi orang yang sudah paham, maka halal haramnya jelas. Tapi ada orang-orang yang masih bingung, iki halal opo haram, halal opo haram. Nah, ini namanya umurun mustabihat. Bagaimana kita menyikapi jika terjadi seperti itu? Rasul sudah pandukan di dalam hadis itu. Maka dikatakan ini sepertiga agama yang lain. Bagi panjenengan yang masih samar-samar terhadap hukum, kata Rasulullah, jaga diri dari yang samar-samar, maka engkau telah menjaga dirimu dan agamamu, kata Rasulullah. Barang siapa yang masuk ke wilayah samar-samar, kata Rasulullah, engkau masuk kepada yang haram. Jadi mungkin bertanya-tanya, lah kok iso? Katanya masih samar-samar, belum halal, belum haram bagi dia. Bagi orang lain sudah jelas ini. Bagi orang lain yang tahu ilmu sudah jelas. Kenapa kok dikatakan kalau masuk ke situ menjadi masuk yang haram? Kata Rasulullah, karena sebagian yang samar-samar bagi panjenengan bisa jadi haram. Paham Bapak Ibu? Sampai di sini paham ya? Maka dikatakan sikapnya adalah kita keluar dari wilayah itu. Jangan dihaulahima. Kata Rasulullah di lanjutan hadisnya, karoi seperti seorang penggembala yang di haulahima. Hima itu daerah larangan, Bapak Ibu. Ini lapangan ada tulisan jangan masuk ke situ ya. Kemudian kita menggembala di sini. Maka kalau kita meleng sedikit itu masuk tuh ternak kita ke sini. Maka kalau masuk ke sini berarti masuk ke wilayah haram. Maka sikap kita adalah menjaga diri dari itu. Nah, inilah 3 hadis yang mengumpulkan agama kita. Sepertiga di hadis niat, sepertiga di hadis tentang fikih tata cara beribadah harus sesuai Rasulullah. Yang ketiga, bahwa yang halal jelas, yang haram jelas. Dan semua hadis ini menuntut kita untuk belajar, mau tidak mau. Maka termasuk di dalam masalah fikih akikah ini juga kita harus belajar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembekalan buat kita semua, insya Allah. Saya sudah lama sekali tidak ceramah tentang masalah akikah, maka saya buka-buka kembali. Yang pertama, di antara hadis yang membuat hukumnya jadi sunnah adalah ketika Rasulullah menyampaikan riwayat dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, kullu hulamin, semua anak yang lahir rahinatun bi aqiqatihi, maka tergade dengan akikahnya. Tudbahu anhu yauma sabihi wa yukhlaqu wa yusama. Disembelih untuknya, maksudnya sembelihan akikah di hari yang ke-7, wa yukhlaqu digundul, wa yusama dan diberi nama. Secara syariat asalnya digundul. Asalnya kalimat wa yukhlaqu itu lebih dekat kepada membersihkan semua rambut di kepala. Tetapi sekali lagi, kadang-kadang di tempat kita ada yang cuma potong sebagian. Tetapi secara syariat asalnya adalah dipotong bersih. Kemudian ditimbang, timbangannya diganti dengan emas atau perak untuk bersedekah. Kemudian wayus sama diberi nama. Yauma sabihi, yaitu di hari yang ke-7-nya. Bagaimana cara menghitungnya? Siang dihitung, malam tidak dihitung. Berarti kalau lahir jam 6 sore, hari Senin, lahir hari Senin jam 6 sore, kapan akikahnya? Yauma sabi'ihinya, kapan hari ke-7-nya?
Hari ketujuhnya berarti mulai dihitung hari Selasa. Karena malam tidak dihitung. Perhitungan syariat Islam, tanggal itu dimulai ketika sudah masuk waktu maghrib. Berarti hitungannya mulai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Tapi kalau lahirnya jam 5 hari Senin sore, berarti akikahnya hari apa? Hari Ahad. Hari Ahad. Sampai di sini paham ya, Bapak Ibu? Bapak Ibu sedaya, karena ini adalah ibadah yang muqayyad. Sekali lagi saya sampaikan kepada panjenengan, ibadah selalu ada dua nggih, yang muqayyad dan mutlak. Bapak Ibu, anak-anak rame biarin aja nggak apa-apa. Jadi yang penting konsentrasi ke saya. Anak-anak itu memang harus rame. Kalau nggak rame namanya bukan anak-anak. Jadi kan konsentrasi aja. Nanti di rekamannya juga nanti ada suara anak-anak itu, kalau di sini khusus memang. Gitu. Masya Allah. Itu kenikmatan luar biasa. Ini bocah meneng, wae malah aneh. Bocah kok meneng wae. Yang masalah itu kalau jenengan yang ibu-ibu rame itu masalah itu. Ibu-ibu ngobrol dewe ini masalah. Sekali lagi, karena ini ibadah yang muqayyad dengan waktu, artinya terikat dengan waktu, maka sisi pelaksanaannya menjadi penting sesuai dengan aturan. Tentu saja ini berlaku bagi yang sudah sampai ilmu kepadanya. Bagaimana hari ke-7 belum mampu? Hari ke-14 menurut sebagian pendapat. Hari ke-21 menurut sebagian pendapat. Tapi pendapat mayoritas gugur setelah hari ke-7. Di pendapat Imam Syafi'i, bahkan sampai dewasa pun sebelum balik boleh. Bahkan diperjauh lagi, mengakikoi diri sendiri pun boleh di sebagian mazhab. Sebagai sebuah kebaikan. Tetapi itu berlaku untuk secara asal adalah sunnah mustahab untuk bapaknya. Untuk bapaknya. Maka karena muqayyad dengan waktu dan kemampuan, maka jikalau memang tidak mampu betul dan lewat masa, sesungguhnya secara hukum asal sudah gugur. Walaupun sekali lagi kita menghargai ada pendapat-pendapat di beberapa mazhab yang terkait dengan waktu yang diperluas. Maka untuk menghindari keraguan-raguan di haula hima tadi, kalau memungkinkan memang di hari yang ke-7. Hari yang ke-7. Supaya bersesuaian dengan syariat. Nggih, Bapak Ibu nggih. Aduh, aku wis tuwa ya ketoke benar urung diakikoi kepiye iki? Di mazhab Syafi'i masih dibolehkan mengakikoi diri sendiri. Nggih. Ya ini kan kondisinya memang seperti itu. Tapi kalau jenengan sudah hadir ilmu seperti ini sejak dari awal dirancang. Dan Bapak Ibu sedaya, syariat ini yauma sabi'i hari ke-7. Maksudnya apa? Bapak ibunya dikasih kesempatan plus minus 6 hari untuk mempersiapkan diri merawat dirinya dan putronya. Mestinya biasanya sudah mempersiapkan ketika masih hamil sebenarnya. Saya nanti mau punya anak, nanti saya akikoh hari ke-5 kan sudah persiapan. Tetapi tetap dikasih jeda. Bayangkan kalau akikoh harus hari pertama, masih repot banget. Sebagian mungkin masih di rumah sakit. Maka sekali lagi syariat kita luar biasa. Sebagaimana ketika Rasulullah ditanya tentang akhbirni anil Islam, terangkan kepadaku tentang Islam oleh Jibril alaihissalam. Rasul menyebutkan antasyhada ala ilaha illallah wa tuqimas wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasawma ramadan, kemudian wa tahujal baita inistata'ta ilaihi sabila. Haji bagi yang mampu, itu maksudnya. Haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak daftar. Bayangkan nih, sebenarnya kalau sesuai syariat enak banget nih. Di Indonesia nggak perlu nunggu sampai 30 tahun kalau sesuai syariat. Yang jadi masalah jadi ngantri itu apa? Orang nggak mampu diutangin, suruh daftar. Gini apa gini? Gini apa gini? Inilah bahayanya riba itu kemana-mana memang. Nggak karu-karuan jadinya. Orang mampu kudu nunggu 30 tahun. La ilaha illallah. Ibu saya itu nunggu 8 tahun meninggal. Bapak saya nunggu 9 tahun meninggal. Sudah 8 tahun nunggunya. Nggak jadi berangkat meninggal. Dan ini sangat mungkin terjadi dengan kita Pak. Karena kondisinya sekarang seperti ini. Harusnya nggak perlu orang yang harus ngutang diutangi untuk daftar, itu nggak perlu.
Karena inistata'ta ilaihi sabila, jelas dari Rasulullah begitu. Makanya sekali lagi Bapak Ibu sedoyo, sepertiga agama tadi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka harus tepat sesuai dengan Rasulullah SAW. Yang seperti ini pasti akan mendatangkan kemaslahatan walaupun awal-awal kita tidak tahu hikmahnya. Maka jangan selalu nuntut hikmah dari sebuah ibadah. Kalau yang ta'abudi, ikuti saja dulu. Jenengan akan tahu manfaatnya Bapak Ibu sedoyo. Kadang-kadang kita terlalu kritis, tanya ini, tanya itu, tanya ini, tanya itu. Kebanyakan tanya ngamal-ngamal, repot. Kemudian bagaimana dengan jumlah yang diakikahkan? Tutbahu anhu, disembelih untuknya yauma sabihi. Maka secara hukum asal di 3 madzhab, kecuali di madzhab Malik, di 3 madzhab mengatakan laki-laki 2 kambing yang semisal. 2 kambing yang semisal. Jangan satunya gede banget, satunya cilik banget cempe, itu jangan. Karena asal hadisnya adalah 2 kambing yang semisal. Perempuan 1 kambing. Tidak masalah riwayat Ummu Kurzin dari Rasulullah, tidak masalah laki-laki jantan atau betina. Jadi ini menjadi hukum juga ke hukum korban. Riwayat Ummu Kurzin, tidak masalah jantan atau betina. Jadi kalau misalnya saya mampunya beli betina, kan dagingnya lebih banyak, nggak masalah. Sekarang bagaimana kalau saya tidak mampu 2? Kebetulan misalnya ini masuk Ghazami, putro, berarti kalau secara hukum fikih dari 3 madzhab ini 4, gitu. Tetapi saya kemampuannya 2, nggak masalah. Dan ini dipayungi di madzhab Malik yang mengatakan 1 laki-laki 1 kambing. Di madzhab Malik. Terlebih Rasulullah ketika Ali bin Abi Thalib tidak mampu, kemudian punya anak Hasan dan Husain, masing-masingnya diakikahkan dengan 1 kambing oleh Rasulullah. Maka ini diperdebatkan, apakah benar-benar Rasulullah yang mengakikahkan atau Rasulullah memberikan harta kepada Ali untuk mengakikahkan. Ini sesuatu yang berbeda. Intinya dari kisah itu kita tahu bahwa kalau dalam sebuah keadaan yang kondisional memang mampunya hanya 1, enggak masalah. Terlebih ini kembar. Tetapi kalau Allah berikan kelonggaran, tentu saja 3 madzhab mengatakan jauh lebih baik jika masing-masingnya 2 kambing. Bagaimana bayi yang keguguran? Ini mumpung akikah nggih Pak, saya terangkan sekalian. Bayi gugur, apakah diakikahkan? Ini sudah dari tadi malam. Bayi gugur, apakah diakikahkan, ibu-ibu? Maka sepakat para ulama, jikalau sudah genap 4 bulan, maka tetap diakikahkan dan wayus sama dan dikasih nama. Karena yang demikian itu tetap bagiannya akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Syaratnya sudah genap 4 bulan, sesuai dengan salah satu hadis tentang takdir bahwa ditiupkan ruh setelah 120 hari. Maka sekali lagi, bagi yang keguguran pun, jikalau jenengan sudah tahu hitungannya masuk genap 4 bulan, tetap diakikahkan. Kemudian bagaimana membagi daging akikah yang dianjurkan? Anjuran yang lebih utama sudah dimasak. Ini adalah kehormatan atas akhlak kedua orang tua dari si bayi. Seperti hari ini insya Allah disajikan kepada panjenengan dalam kondisi sudah tinggal dinikmati. Bagaimana mengundang orang-orang seperti ini untuk tasyakuran? Ini menggabungkan 2 sunnah. Sunnah berkumpul di dalam kebaikan dan sunnah berbagi makanan. Maka para ulama, Syekh Utsaimin menyebutkan ini dibolehkan. Bagaimana berdoa bersama? Sebagaimana kisah Musa terhadap Harun ketika menghadapi Fir'aun, maka sekali waktu memimpin doa tidak masalah, tapi tidak untuk harian. Secara asal berdoa masing-masing. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari lebih luas fikih sehingga kita memahami keseluruhannya. Kemudian mudah-mudahan, tentu saja saya yakin di sini tidak, di sebagian masyarakat masih pakai ilmu jahiliyah dengan mengambil sebagian darah untuk diusap-usapkan.
Masih ada. Di tempat saya masih ada. Walaupun sudah akikoh, tapi masih tulit. Itu masih ada seperti itu. Yang demikian adalah perbuatan jahiliyah. Dulu sebelum Rasulullah datang sudah ada syariat seperti ini, menyembelih ketika putra lahir, tetapi kemudian darahnya diambil untuk diusapkan ke kepalanya. Yang demikian adalah perbuatan jahiliyah. Disenggol aja Pak itu Pak. Abdullah tidur. Bapak Ibu sedaya, mempelajari ilmu tentang fikih menjadi penting membahas tentang pengertian. Pengertian akikoh itu dari yaiku akko, yaitu rambut yang berada di kepala bayi. Asalnya seperti itu. Karena terkait dengan wayukhlaku wayusama. Dipotong rambutnya, digundul lebih tepatnya, untuk ditimbang sebagai bagian hitungan sedekah. Bapak Ibu, kalau jenengan nimbang untuk sekian program, kok jenengan beribadah lebih dari itu baik. Yang itu tidak terikat dengan, itu hanya minimal jumlah sesuai dengan timbangannya. Misalnya nimbang segram, oh saya pengennya nyumbang emas 3 gram ya, itu baik-baik saja. Itu lebih baik. Ya. Kemudian sekali lagi, hukum akikoh hanya sampai derajat sunnah muakkadah di 3 madzhab, menjadi wajib di madzhab Hanafi. Di madzhab Hanafi. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya sering katakan madzhab begini? Madzhaba ilaihi, pilihan agama kita. Karena ngatakan 4 madzhab ini, meskipun ada madzhab yang lain diakui sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Artinya kalau disebutkan dari pendapat 4 madzhab, insya Allah dikembalikan ke Quran hadis itu sampai maksudnya marfu. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Saya tidak sedang mengajarkan jenengan harus bermadzhab, bukan. Bermadzhab silahkan, baik-baik saja. Saya pakai madzhab Syafi'i bagus, bagi orang awam bagus. Tapi saya sampaikan seluruhnya agar jenengan paham jikalau terjadi perbedaan di lingkungan maksudnya. Sepanjang masih 4 madzhab ini maka masih ahlu sunnah wal jamaah. Berarti itu teman kita yang insya Allah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apa dalil yang membuat ini hukumnya hanya sampai derajat sunnah muakkadah? Adalah man ahabba ayang suka an waladihi maka fal yaf'al. Rasulullah hanya menyebut sing sinten kemawon seneng, sing sinten kemawon cinta untuk mengakikohkan anaknya, fal yaf'al. Maka ini hukumnya menjadi sunnah muakkadah, bukan wajib bagi seorang ayah mengakikohkan anaknya. Karena di sini kalimat ahabba, kalimat suka itu tidak sampai pada perintah wajib, ibu-ibu. Bapak Ibu sedaya, lantas apa manfaatnya? Yang pertama, Pak Lintar Hadianto, hafidhullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau dan istri, itu akan mendapatkan manfaat besar terhadap akikoh putra-putronya. Kenapa? Tadi dikatakan kullu hulamin rohinatun bi akikotihi. Setiap anak itu tergade dengan akikohnya. Jenengan tahu tuh menggade barang itu seperti apa? Jenengan punya barang digade harus ditebus nggak untuk kembali? Harus ditebus. Maka akikoh itu bi akikoti, maksudnya melepas gadenya itu, melepas gadenya. Tapi Ibu sedaya, saya sampaikan beberapa pendapat ulama. Imam Ahmad mengatakan, pendapat Imam Ahmad, rahimahullah taala, mengatakan seseorang yang tidak mengakikohkan anaknya, dia tidak mendapatkan syafaat atas anaknya. Sekali lagi, ini satu pendapat, ini satu pendapat Imam Ahmad. Artinya ada ulama mazhab yang berpendapat seperti itu. Meskipun sekali lagi jangan disebutkan dulu, karena nanti ada pendapat lain yang tidak demikian. Ini luasnya syariat. Luasnya. Saya menyikapi tidak memberi syafaat, maksudnya ngaten Bapak Ibu, jenengan mampu sengojo moh aku moh, nah ini masuk wilayah ini, itu maksudnya. Jadi kalau jenengan menyikapi ada sesuatu yang kira-kira agak-agak kontra, maka hukumnya dijama. Kalau di Muhammadiyah ditarjih
Di tarjih itu dicari yang paling kuat. Kalau secara umum pengambilan hukum fikih itu dijamak, mengumpulkan beberapa hukum kemudian diambil yang paling pas. Kalau bisa ini jalan semua. Contoh kasus ini, kenyataannya ada seorang Imam Ahmad rahimahullah mengatakan itu loh yang nggak diakui itu nggak bisa beri syafaat. Ini pendapat Imam Ahmad, bukan orang biasa. Maka kita harus sangat hormati. Ini kasuistik misalnya pada kasus seperti tadi. Wong jelas suki mampu kok yo kondo moh aku mau akiko ngopo akiko repot-repot. Nah ini masalah. Bisa jadi dia masuk wilayah yang itu. Tetapi ada pendapat ulama yang mengatakan tidak. Sepanjang dia anak soleh maka bermanfaat syafaat buat orang tuanya. Nah ini makanya luas sekali, luas sekali. Kita menyikapi fikih itu harus sangat-sangat luas sehingga kita menjalani kehidupan dengan cara yang baik, insya Allah. Pendapat Muhammad bin Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, Arab Saudi, yang sering dikatakan gembongnya Wahabi gitu ya. Subhanallah, Wahabi itu barang apa ya? Yaitu menurut beliau manfaat baik buat anak dan orang tuanya. Yang pertama adalah sebab anak itu terlepas dari kegelisahan dalam maslahat agama dan dunianya. Sekali lagi, menjadi maslahat bagi si anak dan tentu saja bagi orang tuanya, karena dia akan dikeluarkan dari kegelisahan terkait dengan kebaikan atau maslahat agama dan dunianya. Makanya kadang-kadang kalau anak nggak diakikoi, kadang-kadang jentrak-jentik bikin repot orang tuanya ini. Karena secara asal dia gelisah. Kenapa gelisah? Ya bagaimana dia masih digade, Bapak Ibu. Masih digade. Barang digade kan tidak kepemilikan kita sepenuhnya seolah-olah, walaupun secara asal adalah milik kita. Tetapi kita harus tebus. Maka dikatakan kullu hulamin, setiap anak yang lahir rohinatun, tergade bi akikotihi, dengan akikohnya, Bapak Ibu sedoyo. Maka sekali lagi bagi yang jenengan betul-betul mampu, jangan hindari syariat ini. Meskipun secara asal di tiga madzhab hukumnya adalah sunnah muakkadah. Mudah-mudahan ibu-ibu diberi rahmat oleh Allah untuk tidak sampai pada pemikiran nah aku gak repot, ini bahaya. Bapak Ibu sedoyo, sekarang jika memaksakan tidak, apa yang terjadi? Di antaranya adalah maka keadaan anaknya akan selalu gelisah. Akan selalu gelisah. Layaknya orang yang berhutang, yang bahkan orang tidak lewat di depan rumahnya pun kadang-kadang gelisah. Namanya orang berhutang gimana? Sing diutangi orang liwat, motor liwat, ojo main lagi aku. Paham Bapak Ibu? Demikian keadaan anak yang tidak diakikoi. Sekali lagi, ini khususnya memang yang mampu tapi sengaja nggak akikoh ini. Karena sekali lagi ada pendapat yang wajib, ada pendapat yang wajib. Inilah cara kita menyikapi hukum seperti itu, Bapak Ibu. Jangan kayak wajib berarti kayak salah wajib. Bukan begitu menyikapinya. Ini adalah peringatan buat kita. Kemudian tentu sudah disembelih, sudah dipesankan tadi di tempat yang insya Allah syar'i, karena syariat penyembelihan menjadi bagian yang sangat penting di dalam akikoh. Maka pastikan kalau jangan pesan akikoh di tempat yang benar-benar syar'i. Kalau enggak bisa masalah. Ada orang nyembelih yang baca co-pilotnya. Yang nyembelih dia, "Kowe moco yo." Ada tuh. Saya tuh pernah menghadiri jagal yang pakai co-pilot. Jagalnya 2 orang. Si jine iso nyembelih, si jine sing kondonga. Ini masalah. Padahal doanya sederhana. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma laka ilaik. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allah yang maha besar. Ini milikmu ya Allah, darimu ya Allah. Ilaik, dan ini untukmu. Kemudian hadihi akikoh fulan. Ini adalah akikoh dari fulan atau fulanah. Itu masuk ke dalam bab niat tadi itu loh. Yang sepertiga agama. Kalau keliru di situ bisa nggak bermanfaat, Bapak Ibu. Maka sekali lagi pastikan jenengan kalau urusan akikoh cari tempat yang yakin syar'i. Syukur-syukur ketika nyembelih jenengan hadir di sana untuk memastikan. Jenengan pesan kambing ini jebul sing sembelih kambing dia, ini kan masalah.
Nggih. Ini yang saya katakan, paham syariat seperti ini jangan jadi menyempatkan. Oh, ini penting, maka sesibuk apapun saya siapkan waktu untuk datang ke tempat penyembelihan, misalnya seperti itu. Ini penting Bapak Ibu sedaya. Sungguh, man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada tuntunannya, fahuwa raddun, tertolak amal panjenengan, walaupun besarnya kayak apa. Ikhlas pun jenengan bisa tertolak karena salah di dalam melakukan. Aku ikhlas banget kok selingkuh karo tonggoku, diterima enggak? Ikhlas banget ini selingkuh, ya enggak diterima karena enggak sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Bapak Ibu sedaya, hari ini kita diminta untuk berdoa kepada Mas Ghazama dan Mas Ghazami. Doa Hadianto, namanya Masya Allah. Ini inspirasinya dari mana ini? Ghazama doa Hadianto, Ghazami doa Hadianto, Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah nama yang baik. Bapak Ibu sedaya, ini sesungguhnya doa ketika jenengan bertemu dengan Pak Hadianto. Masing-masing jenengan sebenarnya harus hafal ini. Tapi nanti saya bacakan secara umum. Tapi jenengan pribadi nanti ketemu Pak Hadianto, doa ini. Yaitu apa doanya? Barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahib wa ruziqta tabirahu wa balaghu asuddah. Itu doanya. Jadi inti dari jenengan diundang itu dimintai doa ini. Apa artinya? Barokah Allah untuk kalian berdua fil mauhubilaka, atas diberinya karunia anak panjenengan ini. Kita doakan, ya Allah, barokah ini orang berdua ini karena adanya hadirnya putra-putra ini. Wa syakartal wahib, ya Allah, kami semua memohon agar Pak Hadianto dan istri wa syakartal wahib menjadi orang yang sangat pandai bersyukur atas hadirnya dua putra ini. Ini maksudnya di doanya itu. Kenapa Bapak Ibu sedaya? Yang dikontrak saya ingin punya anak, ingin punya cucu lebih tepatnya, harus bayi tabung dan gagal 2 kali. 1 kali bayi tabung itu 250 juta. Baru yang ketiga atau yang kedua atau yang ketiga berhasil. Artinya sudah habis lebih dari 400-an juta baru punya anak. Lah kok jenengan jebul penakmen sekali bahkan dikasih 2. Maka ini wasyakartal wahib. Jenengan harus menjadi orang yang sangat bersyukur kepada zat yang memberikan kepada jenengan. Wasyakartal wahib. Kita sama-sama berdoa, ya Allah, mohon tetangga saya Pak Hadianto menjadi orang yang sangat bersyukur atas datangnya 2 putranya. Kemudian kita juga berdoa waruziqta birrahu. Mudah-mudahan kedua putra ini, Mas Ghazama dan Ghazami ini, menjadi rizki buat orang tuanya. Apa maksud rizki buat orang tuanya? Para ulama menyebut maksudnya menjadi anak yang soleh. Bapak Ibu, jadi kalimat rizki adalah menjadi anak yang soleh. Yang diantara ciri kesolehan adalah menegakkan sholat. Sebagian apa saya sampaikan di dalam Quran surat Shad ayat 30, 31, 32, 33 tentang kisahnya Sulaiman alaihissalam menjadi nikmat, waruziqta birahu, menjadi nikmat buat Daud alaihissalam karena dia innahu awwab, karena Sulaiman itu orang yang sangat taat. Ketaatannya itulah yang menjadi pahala besar, rizki besar buat Daud alaihissalam. Bukan karena kerajaannya Bapak Ibu, bukan karena kerajaannya yang meliputi semuanya, tapi karena rapihnya Sulaiman dalam sholat yang membuat dia menjadi nikmat besar buat orang tuanya. Maka kata-kata waruziqta birrahu adalah agar ya Allah, tulus dengan yang diminta ini. Tulus, ya Allah, mudah-mudahan Mas Ghazama, Mas Ghazami menjadi rizki betul buat orang tuanya. Dan ini keuntungan buat lingkungan. Bayangkan jenengan nanti kalau ke depan Mas Ghazama, Mas Ghazami jadi ulama besar. Oh, dari perumahan Gosari
ternyata lahir ulama besar. Masya Allah, Masya Allah. Maka Bapak Ibu, jangan lupa. Saya kalau di mobil datang ke sini, doa saya yang selalu tidak lupa adalah ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, jadikan kedatangan saya dan Abdul menjadi barokah buat kami, menjadi barokah buat yang didatangi, menjadi barokah buat masjidnya dan lingkungannya. Itu doanya. Itu doanya. Karena faktanya memang kita begitu harusnya ya Bapak Ibu sedoyo. Kehadiran kita harus menjadi barokah. Kemudian terakhir wa balagha asyuddah. Ini doa yang luar biasa. Mudah-mudahan Mas Ghazama dan Mas Ghazami wa balagha asyuddah, tumbuh sampai dewasa, jadi orang tua lagi, punya anak lagi, sehingga orang tuanya punya cucu. Itu maksudnya. Jadi ini doa pribadi per pribadi. Jenengan nanti ketemu Pak Hadianto, ucapkan kalau belum sampai hari ini. Selamat Pak Hadianto. Barakallahu laka fil mauhubilaka wa syakartal wahib wa ruziqata birahu wa balagha asyuddah. Sudah pada hafal belum? Nah, itu harus dihafal, karena akan lahir banyak anak-anak di sini. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan ternyata sudah 752 Pak. Bahas ini tok selesai, nggak apa-apa, Insya Allah ini juga bermanfaat nanti untuk pembahasan fikih sholat kita sambung di waktu yang lain. Mudah-mudahan Allah berkahi. Kita berdoa umum dan insya Allah saya bacakan doa yang terkait dengan akikoh, kita aminkan. Sebagaimana doanya Musa diaminkan oleh Harun. Tapi sekali lagi doa efektif adalah masing-masing panjenengan. Nanti jenengan ketemu Pak Hadianto, sampaikan doa itu. Nek urung apal mau catatan sambil mau Pak selamat barokallahu laka gitu. Untuk menjadi kebiasaan. Nah, saya kira itu kita mulai berdoa dengan didahului dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Barakallahu laka fil mauhubilaka wa syakartal wahib wa ruziqta birahu wa balagha asudah. Mohon kepada Engkau ya Allah, jadikan Mas Ghazama dan Mas Ghazami menjadi rezeki buat orang tuanya, tumbuh sampai dewasa, menjadi orang tua dan punya anak kembali. Semoga menjadi anak-anak yang soleh. Barakallahu laka fil mauhubilaka wa syakartal wahib wa ruziqta birahu wa balagha asudah. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kontrakan dulu.